Gabin menelepon Hae-ryun dan mengatakan ia akan menjadi bintang tamu di acara radio yang dibawakan oleh Hye-ryung. Hae-ryun terkejut karena itu adalah radio di mana Sieng bekerja sebagai penulis. Hae-ryun memintanya agar membatalkan acara di radio. Gabin mengatakan tak bisa dibatalkan karena ia bisa dicap tak profesional. Hae-ryun lalu menelepon Sieng namun tidak diangkat. Sieng tidak melihat ponsel karena sedang sibuk di dapur membuatkan wortel yang diminta Wuram. Hye-ryung datang ke rumah mertuanya. Ia bertanya apakah mertuanya sudah menemui selingkuhan Sahyun. Ibu mertuanya tidak bercerita banyak, bahkan tak mau menyebut berapa usia selingkuhan Sahyun itu. Ibu mertuanya lalu mengatakan ia mengerti Hye-ryung sangat marah melihat suami selingkuh. Ayah mertuanya mengatakan pekerjaan wanita itu adalah penerjemah, dan ia sudah berjanji akan mengakhiri hubungannya dengan Sahyun. Ibu mertuanya menjelaskan, hubungan mereka sebenarnya hanya dua orang yang saling kenal, dan melakukan kesalahan sekali. Hye-ryung mengatakan bahwa Sahyun mengatakan ia mencintai wanita itu. Ibu mertuanya mengatakan Sahyun hanya goyah karena wanita itu hamil. Ibu mertuanya berjanji akan mengawasi agar mereka tak saling berhubungan lagi. Sieng melihat ada panggilan tak terjawab dari Hae-ryun. Ia meletakkan ponsel dan tak berniat menelepon balik. Dongma menelepon Seoban dan mengatakan ia bertemu dengan Hye-ryung bersama seorang wanita paruh baya di bar anggur. Ia membelikan anggur namun ditolak. Lalu ia membayar tagihan mereka karena senang bertemu rekan kerja Seoban. Ibu Piang semakin terlihat sakit. Pelayannya menyarankan untuk pergi ke rumah sakit, namun ia tak mau. Kedua orang tua Sahyun mendatangi rumah Songwon. Kesan pertama yang dirasa ayah Sahyun adalah Songwon sangat sopan dan baik. Mereka berbincang-bincang. Setelah lama berbincang, ayah Sahyun pun jadi bersimpati pada Songwon. Bahkan ia mengajak Songwon makan honderebab bersama. Jia membawa teman-temannya makan bersama di rumahnya. Neneknya memasak banyak makanan untuk mereka. Hae-ryun mengajak Sieng bertemu. Leher Sieng cedera karena mobilnya ditabrak orang dari belakang, dan siarannya digantikan oleh orang lain. Hae-ryun mengatakan, cepat atau lambat Sieng pasti akan tahu siapa wanita yang dikencani Hae-ryun. Ia memberitahu bahwa wanita yang dikencaninya adalah Nam Gabin. Sieng akhirnya mengetahui itulah alasan sebenarnya Hae-ryun ingin cerai dari dulu. Ia marah karena Hae-ryun tidak memikirkan perasaan anak-anaknya. Ia mengatakan pada Hae-ryun agar segera memberitahu anak-anak bahwa ia akan menikah dengan artis musikal bernama Nam Gabin. Sieng pun pergi sambil menangis. Jia bernyanyi didengarkan oleh ayah dan neneknya. Neneknya berkata, seandainya ada kakek Jia di sana bersama mereka. Lalu muncul arwah kakek Jia. Piang mengunjungi rumah Sieng, namun Sieng tidak di rumah. Ia menceritakan pada anak-anak Sieng bahwa tadi Sieng mengalami kecelakaan kecil. Kemudian Sieng tiba di rumah. Ia meminta anak-anaknya tidur, lalu ia berbicara berdua dengan Piang. Sieng bertanya tentang siaran dengan Nam Gabin tadi. Piang mengatakan Gabin sangat mempesona dan berbakat. Nam Gabin mengatakan ia ingin menikah, tapi tak bisa. Ia sudah menemukan orang yang dicintainya dan sangat percaya padanya. Namun ia tak mau mengungkapkan identitas pria yang dimaksudnya. Piang mengatakan Nam Gabin memiliki kepribadian yang baik. Setelah Piang pulang, Sieng menangis sendiri. Piang menceritakan pada Yusin bahwa Sieng baru ditabrak. Ia mengatakan dulu Sieng adalah anak orang kaya. Namun sekarang hidupnya sengsara karena bertemu pria yang salah. Gabin mengatakan pada Hae-ryun bahwa sejak wawancaranya di radio mengenai ia punya kekasih, banyak orang yang penasaran dengan sosok kekasihnya. Hae-ryun lalu mengatakan bahwa penulis utama di radio tersebut adalah istrinya. Gabin terkejut. Hyangki mengatakan pada ibunya bahwa ia mendengar Nam Gabin menjadi bintang tamu di acara radio. Ia membaca di internet bahwa Nam Gabin punya pacar dan akan segera menikah. Ia mengatakan Nam Gabin sangat cantik, dan ia terkesan akan kejujuran Nam Gabin. Sieng lalu mengatakan untuk tidak menilai seseorang dari luar. Yusin dan Ami berkuda bersama. Di sana juga ada Jowung. Jowung bertanya pada Yusin apakah Ami punya pacar. Jika tidak, ia ingin mengenalkannya dengan seseorang. Ami mengatakan ia kesal karena tak bisa memiliki Yusin sepenuhnya. Yusin mengatakan perasaan pada Ami makin mendalam namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Piang dan Ibu Dongmi berbincang-bincang dari hati ke hati. Dongmi ingin mereka memiliki hubungan baik. Setelah banyak mendengar cerita Dongmi,
Piang pun paham dan mengerti sikap Dongmi selama ini. Ayah Sahyun menemui Hye Ryung. Ia mengatakan selingkuhan Sahyun terlihat baik. Ayah Sahyun mengatakan akan mengurus semuanya, dan meminta Hye Ryung dan Sahyun memperbaiki hubungan. Sieng menerima telepon dari nomor tak dikenal. Ternyata Nam Gabin meneleponnya.